Pak, kita matikan mic-nya. Oke, ya, monggo, silakan. Nah, saya jelaskan dulu sebentar ini, nanti mungkin dilanjutkan oleh Pak Agung ya. Nah, untuk sekarang ini kita sudah mulai menginstal beberapa software yang kita butuhkan untuk ini, karena kita segera akan membuat koneksi dengan pengaturan di suite kita berbagai macam VLAN. Kemudian nanti sesudah VLAN itu kita menghubungkan beberapa VLAN atau melewatkan beberapa VLAN yang kita sebut dengan konsep menggunakan protokol OTRAN. Ya. Jadi, tapi sebelumnya itu kita harus melihat dulu koneksi kita. Kita menggunakan simulasi atau emulator yang namanya GNS3, ya. Nah, kenapa harus menggunakan GNS3? Ya, memang GNS3 dianggap cukup memadai untuk di dalam proses pembelajaran kita ini. Nah, kemudian kenapa juga sudah ada GNS3, kenapa harus pakai virtual lagi? Nah, halo? Iya Pak, yang lain masih di mute Pak. Yang lain udah di mute. Tolong di mute dulu sebentar ya, supaya nanti kita bisa diskusi. Nah, sesudah jadi pertanyaan, kenapa, apakah boleh hanya GNS3 saja, tidak usah pakai VM lagi? Boleh-boleh saja, cuman resikonya adalah kita harus selalu menambahkan semua perangkat-perangkat ke GNS3 dengan berdiri sendiri. Jadi tentu resikonya kalau dia berdiri sendiri, itu akan berlipat ganda sumber daya yang dipakai. Bayangkan saja kalau misalkan kita dengan virtual saja, itu komputer kita sudah harus menggunakan dua blok sistem operasi. Apalagi dengan GNS3, dengan beberapa router misalnya dipasangkan di sana, maka akan semakin berat. Nah, kalau begitu bagaimana solusinya? Kita menggunakan koneksi penggunaan point to point. Ada sebagai perangkat server di sana yang memudahkan nanti yang menghubungi GNS3 dengan segala macam keperluannya, sehingga pada saat penggunaan networking jaringan itu digunakan, maka koneksinya kita menggunakan virtual. Virtualnya itu bisa saja menggunakan virtual box GNS3, bisa saja menggunakan virtual VMware untuk koneksi ke GNS3-nya. Nah itu. Nah kali ini Pak Agung sudah menyiapkan itu sesuai dengan link yang software-software yang sudah dipersiapkan kemarin. Di proyek kita ini sudah ditentukan kita menggunakan virtualnya pakai VMware. Nah, VMware GNS3-nya kita instalkan di sana dan kita menggunakan GNS3 VMware di VMware-nya. Jadi di dalam kita bekerja sekarang total di dalam virtual. Tetapi kelebihan dari GNS3 ini kita nanti bisa menghubungkannya ke fisik. Misalnya contohnya pada saat kita nanti menggunakan pokok bahasan yang keempat, ya, kita menghubungkannya itu ke fisik nanti menggunakan access point misalnya. Kita bisa menyambungkannya itu ke fisik. Jadi kita bisa menghubungkan yang virtual dengan yang fisik nyata, gitu. Itu kira-kira. Nah, untuk konsep di topologi yang terpampang sekarang kita lihat di sini, kalau kita lihat adalah di sini apa itu Pak? Ada PMNet 8, NAT, ada PMNet host only. Nah, misalnya. Nah, secara default sebenarnya kalau belum ditambah, pada saat kita menginstal yang namanya VMware, VMware, belum GNS3, VMware, maka tercipta sebuah network yang virtual yang namanya
PMNet host only atau PMNet 8 NAT. Nah, itu di mana? Di mana itu terjadinya adalah di VMware kita. Hanya ini ya. Nah, saya buka sebentar saja. Atau mungkin Bapak Ibu sudah bisa bayangkan itu di Windows itu dia membantu kita. Nah, sebentar Bapak Ibu ya. Halo? Ya. Kelihatan Pak, kelihatan. Siap, kelihatan Pak. Nah, jadi gini, nanti diperjelas lagi sama Pak. Nah, ini GNS3-nya tadi Bapak Ibu kita instalkan, berarti sesudah kita menginstalkan VMware, ya, sesudah kita menginstal VMware, tercipta yang namanya ON2 network ini di Windows kita. Itu kita manfaatkan yang dua itu. Nah, kemudian nanti di VMware itu akan kita instalkan GNS3 VM di import, ya. Nah, ini nanti yang menjadi koneksi kita pada saat kita menjalankan GNS3-nya. Nah, IP yang menghubungkan. Halo, bisa dengar? Ya, bisa Pak, Koneksi yang menghubungkan GNS3 kita itu ke GNS3 VMware itu melalui yang namanya di host only, itu networknya, ya, host only itu networknya. Dia itu secara sengaja disetting secara default itu disetting DHCP. Jadi DHCP, siapa yang membuat DHCP host only itu adalah VMware. VMware-nya itu memberikan kita setting sendiri. Kalau tanpa kita kutak-atik, dia itu secara default jadi DHCP. Makanya GNS3 kita itu akan mendapatkan IP address dari VMware itu. Nah, host nomor yang didapatkan GNS3 kita ini jadi terkoneksi melalui host binding, yaitu adalah nomornya GNS3 yang terinstall di sini. Jadi itulah nanti yang menghubungkan GNS3. Jadi pada saat kita mengaktifkan GNS3 harus juga aktif yang namanya GNS3 VM, baru mereka terkoneksi, baru nanti project kita itu akan berjalan dengan normal. Gitu, itu hubungan ini. Berarti kita sama-sama menjalankan yang namanya GNS3 dengan GNS3 VM. Itu harus nyambung. Nah, misalnya di sini diberikan nomornya adalah 192.168.22.31. Ini lebih nomornya. Nah, tapi itu berbeda-beda. Dia ada yang di 88, ada yang di 18. Untuk networknya itu nanti silakan. Itu disetting di network di VMware-nya. Sesudah kita menginstal VMware-nya. Nah, apa yang kita lakukan dengan itu? Nah, di project pertama adalah kita membuat sebuah VLAN, ya. Kita membuat VLAN. Kalau kita membuat VLAN, berarti nanti akan kita mengambil sebuah perangkat yang namanya switch manageable. Nah, switch manageable itu kita setting nanti di GNS3, itulah nanti yang mau kita gunakan. Itulah nanti yang mau kita konfigurasi. Bagaimana cara mengambilnya? Nanti Pak Agung mau mencontohkan. Nah, bagaimana mau mengkonfigurasinya? Nanti Pak Agung juga mau supaya lebih jelas nanti. Nah, yang saya jelaskan di sini adalah konsepnya bahwa kita mau mengambil sebuah suite manageable itu tadi secara virtual, ya, untuk kita gunakan di GNS3. Nah, misalnya di sini
VLAN seperti apa? Ini VLAN, ini konsep-konsepnya ya. Kemudian seperti apa VLAN yang mau kita butuhkan? Situ ini contoh yang Bapak Ibu lihat sekarang di sini adalah yang mau patokannya. Di situ juga cukup jelas bagaimana Bapak Ibu nanti mengkonfigurasi berikut dengan langkah-langkahnya sudah sangat jelas disebutkan di sana. Jadi nanti misalnya contoh ini yang kalau kita lihat di gambar sesuai dengan gambar. Ada sebuah VLAN yang terhubung antara port 1, port 2 dan 3. Ya. Kemudian ada VLAN 2 VLAN 3-nya adalah 567. Nah, tetapi kedua switch yang satu dengan switch yang satu lagi akan dihubungkan nanti melalui port 25 yang menjadi untuk melewati VLAN yang ada di switch 1, di VLAN ID 2, supaya bisa terhubung sama dengan terang untuk melewati VLAN 2 dan VLAN 3. Yang dimana yang VLAN 2 dan 3 itu nanti di switch yang berikutnya adalah port 4, port 5, port 6. Nah, itu yang antar. Nah, artinya sekarang kita juga sudah kita bisa membuat sebuah VLAN, bukan hanya itu tetapi di contoh job sheet kita juga dibuatkan oleh Pak Agung bahwa kita bisa melewatkan beberapa VLAN, ya, beberapa VLAN yang kita sebut dengan terang, ya, terang, konsep terang, protokol terang, melalui kalau di gambar ini dari mana dia melewati dengan port 25. Itu nanti yang dikonfigurasi dicontohkan, ya. Jadi itu salah satu contoh nanti. Jadi berarti di proyek kita nanti akan seperti ini. Kemudian pengujiannya tentu ada apakah memang benar VLAN 2 dengan VLAN 3 bisa terhubung atau tidak. Apakah VLAN di port 1 di VLAN 2 bisa terhubung dengan port 4 dan 5 dan seterusnya, nanti itu ada pengujiannya. Yang berikutnya nanti sesudah kita membuat suite, ada sebuah sistem operasi untuk klien yang harus kita insertkan ke GNS3. Kita menggunakan sebuah perangkat menggunakan sistem operasi Windows misalnya, itu nanti akan bisa kita contohkan. Karena di sini yang secara defaultnya GNS3 kita hanya bisa membuat beberapa PC seperti ini, tetapi bukan dengan sistem operasi, tetapi kita menggabungkan dengan sistem operasi Windows-nya pure, sebuah mesin yang kita hubungkan ke sini, tapi masih tetap menggunakan simulator, gitu kira-kira ya. Jadi nanti proyek kita untuk ketiga ini adalah kita bisa menguji coba secara virtual sebuah switch manageable menggunakan switch Cisco, ya. Tidak menggunakan seperti di paket tracer, tetapi ini adalah dengan pakai GNS3 dan koneksinya ke GNS3 VMware. Gitu kira-kira untuk penjelasan saya tentang ini. Jadi nanti sekali lagi yang perlu sering menjadi perhatian kita adalah di koneksi ini. Koneksi ini harus benar-benar kita pahami dulu. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya misalnya, Pak, bisa nggak ini GNS3-nya tidak pakai DHCP? Boleh-boleh saja di GNS3-nya kita buatkan IP address, jadi host only-nya kita buatkan juga IP address yang tidak DHCP, artinya di manual, bisa-bisa saja. Tetapi kalau sudah tersedia, ngapain harus buat gitu? Bisa saja sebenarnya ini dikonfigurasi
Ini dikonfigurasi, ini dibuat sendiri supaya ini bisa bimbingnya nanti nomor berapa terserah, menggunakan network ini atau menggunakan dengan IP address prefix yang lain juga boleh. Tapi secara default dia host only menggunakan IP address yang sudah di HCP. Nanti bisa dicontohkan lagi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nah, nanti untuk teknisnya bagaimana cara membuat VLAN-nya, mengambil suite-nya, mengambil window-nya ke project kita sekarang ini, sekalian untuk menyelesaikan job sheet kita, nanti bisa dicontohkan oleh Pak. Kemudian teman-teman, untuk pertemuan kita nanti berikutnya, harapan kita supaya nanti selalu ada beberapa orang lah yang bisa menunjukkan hasil pekerjaannya supaya kita sama-sama koreksi. Kemudian nanti akan menjadi memudahkan bagi teman-teman yang masih menyangkut atau masih ada kendala-kendala supaya bisa diselesaikan dengan baik. Begitu ya. Jadi untuk itu supaya lebih detail lagi nanti saya serahkan ke Pak Agung untuk menjelaskannya lebih detail lagi, bahkan mungkin memberikan contoh cara membuat VLAN-nya. Oke, saya serahkan ke Pak Agung. Baik, Pak. Terima kasih. Saya matiin videonya ya, soalnya lambat katanya, Bapak. Jadi video saya matikan dulu ya. Ya. Iya. Baik, Pak Gabe, terima kasih. Saya akan share dulu screen saya. Nah, screen saya sudah saya share. Sudah tampil ya? Belum. Nanti tinggal diklik aja biar bisa besar. Belum? Nah, sekarang Sudah, Pak. Oke. Nah, ini kalau Bapak mau jelas, double klik aja di screen-nya Bapak supaya bisa zoom besar. Nah, saya tunjukkan bahwa yang kirim tugas Yang kelihatan yang tes. Nah, yang baru kirim tugas cuma satu, Pak Maurid. Yang kirim tugas baru Pak Maurid. Ya mungkin waktunya nggak cukup karena kemarin kita libur panjang, Bapak Ibu ya. Jadi saya perpanjang tugasnya sampai dengan tanggal 7 ya. Karena baru yang ngirim tugas baru satu orang. Kan Bapak Ibu nanti nggak akan bisa masuk ke kegiatan belajar 3 kalau kegiatan belajar 2-nya belum diupload tugasnya. Nah, jadi saya perpanjang sampai tanggal 7. Tanggal 7 itu hari Sabtu ya. Nanti bisa cek ke saya saja kalau sudah. Nah, saya perpanjang karena tugasnya baru satu orang, Pak Maurid. Nah, nanti nggak akan bisa masuk kegiatan pembelajaran 3 kalau belum upload tugas yang tersebut. Jadi saya perpanjang buka untuk upload tugas sampai tanggal 7. Kemudian pertanyaan lagi apa? Ya? Tugas KP2 itu, Pak. Betul. Kita sudah ngirim ya, Sudah Pak. ngirim, Pak. Iya, Pak. Iya. Saya cek ya. Ini di KP2. Iya. View session. Nah, di sini sebentar. Udah banyak yang kirim, Pak. Saya Mungkin sudah, belum Pak. masuk ya. Saya juga Belum sudah, masuk kayaknya. Pak. Sudah kecentang di itunya, Pak. Oh gitu. Saya cek lagi ya. Kantong tugasnya Tapi- sudah kecentang, Pak. Intinya Bapak sudah bisa masuk ke kegiatan belajar 3 kan ya? Sudah bisa, Kalau Pak. sudah Bisa. berarti oke kalau gitu sip kalau gitu. Sudah masuk kita. Baik, saya akan cek ke belakang dulu. Mungkin saya salah salah masuk ke dalam kelasnya. Saya log out dulu di sini. Nanti saya cek lagi tugasnya. Sebentar, saya ke desktopnya di mana? Partisipan. Saya udah dari hari Kamis, Pak. Gitu ya? Soalnya waktu itu saya lihat di kantung tugas. Ya, nanti saya cek lagi, Pak ya. Oke, saya yang salah. Ini mulai dari M, harusnya all. Iya.
Nah, oke. Mohon maaf, saya yang salah. Nah, sekarang saya lihat banyak sekali. Jadi saya harus periksa. Ya, terima kasih, Pak. Mohon maaf ya. Siapa, siapa? Oke, oke. Tapi kalau masih ada yang belum, masih bisa dibuka ya sampai tanggal 7. Ya, saya harap sudah semua. Baik, kita akan terus Siap, saja siap. Terima kasih, Pak. ke materi. Jadi kegiatan belajar kita yaitu pertama sekarang sudah masuk ke tentang suite di sini, suite. Jadi kalau Bapak, saya presentasi yang sama dengan Pak Gabe, Pak Tuani. Saya akan full screen dulu. Saya ulangi lagi sedikit sama berikut contohnya. Jadi kita tahu bahwa ada 2 materi di sini. Yang pertama adalah GNS 3, yang kedua adalah suite management ya. Untuk suite management sendiri, kita tahu bahwa suite tersebut suite itu dibagi 2 jenis ya. Ada suite management dan suite unmanagement. Perbedaannya yaitu kalau suite unmanagement itu tidak perlu dikonfigurasi, beli langsung pasang. Ya. Dan harganya tidak begitu mahal. Tapi kalau suite management, beli kita pasang rugi. Kenapa? Karena banyak fitur yang harus dikonfigurasi di situ. Dan harganya juga lumayan mahal. Untuk yang merek HP sekitar 3 juta sampai 2 juta. Dan banyak juga yang di bawahnya. Terutama yang Cisco lebih mahal lagi. Nah, untuk suite management, itu bisa kita atur konfigurasi sesuai kebutuhan. Dan banyak sekali fiturnya. Seperti salah satunya adalah fitur VLAN. Apa itu fitur VLAN? Kemarin sudah dijelaskan bahwa VLAN itu bisa membagi perangkat fisik menjadi beberapa perangkat logik. Jadi seperti kita memiliki lebih dari satu suite secara logik, tapi fisiknya cuma satu. Jadi kalau saya ambil gambar yang kemarin Bapak-Bapak kerjakan seperti ini, masih ada ya? Kemarin sudah saya anotasi. Oke. Kalau saya punya gabungkan ini dalam satu suite seperti ini kan. Nah, seperti itu. Dan ini ya kita bagi berdasarkan kebutuhan jaringan. Nah, misalnya seperti itu. Ini masuk juga satu suite. Jadi satu suite saja. Di mana satu suite tersebut pasti ada portnya. Ya, seperti ini. Nah, port pertama kita hubungkan misalnya adalah ke router. Ya, kemudian yang ini port selanjutnya ini ke access point. Ini juga sama, dari router masuk satu, keluar ke misalnya apa? Wall plate dan sebagainya. Nah, ini bisa disebut kita bagi ini kan untuk jaringan wireless. Saya ganti pakai warna biru hijau ya. Untuk jaringan wireless yang ini kan untuk jaringan wireless. Yang ini untuk jaringan stub misalnya. Dua port ini untuk jaringan stub. Kemudian 2 port lagi adalah untuk jaringan lab. Kemudian 2 lagi port lagi untuk jaringan server seperti ini. Nah, kita bisa kasih nama, ini namanya fitur VLAN. Jadi saya bisa tambahkan di sini adalah VLAN. Ya, di sini adalah fitur namanya VLAN, ya, membagi virtual LAN. Ya. Jadi ini adalah port khusus untuk VLAN wireless, ini port khusus untuk VLAN stub, yang ini port khusus untuk VLAN lab, yang ini port khusus untuk VLAN server. Nah, itu biasanya ada ID-nya, ya. Ya, disebut ID VLAN, ID berapa? Ya. Waktu kita beli utuh untuk suite management, ID-nya hanya 1, yaitu VLAN 1. Semuanya adalah semua port adanya VLAN 1. Ya. Itu disebut juga dengan default VLAN. Dan VLAN ID 1 itu namanya atau name-nya adalah default. Jadi waktu beli sudah ada namanya default. Itu nggak bisa dirubah. Ya, nggak bisa diganti, nggak bisa dihapus, dan nggak bisa diganti namanya, nggak bisa diedit. Namanya tetap VLAN 1. Jadi kalau ada membuat VLAN, mulainya dari 2 sampai berapa? Biasanya di situ ada speknya. Misalnya sanggup membuat VLAN sampai 1000, sampai 2000 dan seterusnya. Jadi mulainya dari 2.
Nah, kita kembali lagi ke presentasi di sini. Saya akan hapus dulu. Oke. Nah, saya kembali ke sini ke konsep VLAN dulu. Kita mulai dari VLAN dulu ya. Jadi VLAN adalah membagi perangkat berdasarkan logik. Tadi sudah saya sampaikan tentang VLAN. Nah, sekarang ada juga fitur namanya link agresi. Di fitur router juga ada port agresi, yaitu dua port digabung jadi satu. Misalnya portnya besarnya 1 giga, dua buah digabung jadi 2 giga. Nah, itu namanya link aggregation ya. Kemudian bisa juga sebagai monitoring traffic. Nanti bisa kelihatan mana switch yang unmanageable yang terhubung itu looping. Misalnya dari port port 1 masuk port 2 itu looping di ruang sebelah, itu bisa ketahuan menggunakan monitoring traffic di situ. Nah, itu adalah fungsi daripada fitur daripada switch management. Nah, yang akan kita soroti yang di sini yaitu VLAN, membagi VLAN berdasarkan perangkat logik, yaitu fitur VLAN. Ya, saya akan contohkan seperti nanti. Yang pertama, istilah terminologi tadi ya, VLAN adalah teknologi perangkat layer 2 switch yang memungkinkan dalam satu perangkat switch dapat dibagi menjadi beberapa yang berbeda. Nah, ini disebut juga switch layer 2. Ada lagi sekarang adalah switch layer 3. Apa itu? Jadi switch layer 3 itu sudah lebih canggih lagi, bisa sebagai switch, bisa sebagai router. Jadi kalau Bapak beli sebuah router namanya Cloud Mikrotik Cloud Router, itu juga bisa berfungsi sebagai switch, juga bisa berfungsi sebagai router. Itu yang namanya switch layer 3. Nah, kita akan bicara tentang VLAN default. Tadi saya sudah ceritakan. VLAN default itu kalau kita beli itu semua portnya adalah port default. Pasti VLAN-nya adalah VLAN 1 semuanya. Nah, itu digunakan biasanya untuk konfigurasi perangkat. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan konfigurasi perangkat berbasis jaringan, nggak pakai konsol, itu harus dicolok pada VLAN-nya nomor VLAN 1 ID-nya atau VLAN default, tidak bisa ke VLAN yang lain. Jadi kita bisa konfigurasi switch itu menggunakan konsol, menggunakan kabel RS232 yang kemarin saya tunjukkan, bisa juga melalui jaringan, melalui kabel UTP. Ya, tapi kalau menggunakan kabel UTP harus menggunakan VLAN default. Nanti kita akan di pertemuan 2 besok atau kita coba juga. Kemudian VLAN ID tadi saya sebutkan. Jadi identitasnya waktu kita beli tadi VLAN ID-nya, VLAN default itu VLAN ID-nya adalah 1. Jadi yang bisa dibuat oleh Bapak adalah VLAN 2, VLAN 3 sampai dengan batasan dari VLAN yang ditentukan oleh pengembang atau distributor, biasanya VLAN sampai 1000. Kemudian ada VLAN name. Kita bisa memberikan ID sekaligus nama. Contoh, saya kembali ke sini. Ya. Kalau saya tadi buat di sini VLAN ID 2, name-nya bisa kasih namanya tamu atau guest. Kemudian VLAN ID 3, saya kasih nama staff. VLAN ID 4, saya kasih nama misalnya lab, seperti itu. Jadi untuk mengingat ID dengan menggunakan nama. Jadi ada ID dan ada nama. Kemudian selanjutnya adalah port dalam VLAN. Ya. Port dalam VLAN ada 2 macam, yaitu tipenya adalah akses dan tipenya akses itu kalau kita menggunakan switch-nya merek Cisco itu biasanya akses. Tapi selain Cisco ya seperti HP itu untag. Jadi akses sama dengan untag ya. Kemudian kalau selanjutnya ada port yang tadi disebut akses itu adalah jika sebuah port menjadi satu buah anggota VLAN. Contohnya gini, port 2 dan port 3 adalah VLAN 2, maka disebut juga port 2 akses VLAN 2 atau port 2 untag VLAN 2, itu bebas ya. Kalau kita menggunakan Cisco pasti menggunakan akses. Selain Cisco HP misalnya menggunakan untag atau Linksys menggunakan namanya untag. Tapi terminologi fungsinya sama. Jadi sebuah port yang anggotanya menjadi sebuah VLAN, satu buah VLAN, maka disebut juga dengan akses. Untuk port yang terang, sebuah port menjadi anggota beberapa VLAN. Contohnya misalnya port 25 adalah anggota VLAN 2, juga anggota VLAN 3.
Ya, dia ada di tengah, bisa kemana-mana, namanya port terang atau tag. Ya, ya. Port terang ini dalam istilah namanya apa? Standarisasi, namanya enkapsulasi 8021 key atau IEEE 8021 key. Ini adalah standar daripada terang atau tag. Ya. Adalah standar industri berbasis penerapan lalu lintas beberapa VLAN atau terang, pengembangan dari beberapa protokol terang Anteg umumnya digunakan pada switch multilayer. Jadi kalau kita membuat sebuah port terang, harus ditambahkan ini enkapsul 8021 key. Ini berarti kita menggunakan standar IEEE untuk port terang. Nah itu dia istilah terminologinya. Sekarang kita akan terapkan dalam sebuah switch di sini. Saya punya 2 buah jaringan. Jaringan pertama adalah marketing, ada 3 buah PC. Ya, kemudian ada jaringan untuk teknisi yang warna merah ini, ya, 3 buah PC juga. Kemudian di ruang sebelah saya punya 1 buah switch lagi, dan sama di sana juga harus ada grup atau jaringan marketing dan ada juga jaringan teknisi. Ya, untuk satu switch tersebut, maka saya akan buat menjadi 2 buah jaringan atau saya bagi switch ini menjadi 2. Ya, karena VLAN 1 nggak kita sebut lagi ya. Jangan lupa bahwa VLAN 1 masih ada tapi nggak kita sebut lagi. Kita buatlah sebuah VLAN namanya VLAN ID 2. Ini mungkin bisa pen ya. Saya VLAN ID 2. Namanya atau name-nya marketing. Portnya saya pilih port 1, port 2, dan port 3. Jadi 3 port ini khusus untuk marketing. Ya. Bagaimana port yang lain? Yang port yang lain masih berarti statusnya adalah VLAN 1 atau default. Ya, cuman port ini saja yang sudah kita ganti. Kemudian saya buat juga sebuah VLAN lagi namanya VLAN ID 3. VLAN ID-nya nomor 3. Namanya adalah teknisi. Portnya adalah port 5, port 6, dan port 7. Baik ya, sampai sana sudah kita buat menjadi 2 buah jaringan. Jadi ada port di sini sudah berbeda. Ya. Artinya apa? Kalau saya kasih IP di sini dengan network yang sama, semuanya warna biru sama warna merah, networknya sama, IP-nya tentu beda. Ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka ini bisa ping ke sini. Ini bisa ping ke sini. Dan semua yang warna biru bisa saling ping. Tapi yang warna biru tidak bisa ping ke sini. Kenapa? Karena kita anggap switch-nya itu dibagi 2, dipotong jadi 2. Maka ini nggak bisa. Tapi yang setiap warna merah itu bisa ping. Seperti itu. Sebagai pembuktiannya, nanti Bapak bisa tambahkan DHCP, ya, sebuah port, ya, kita tetap berbentuk akses. Jadi VLAN yang ini portnya itu harus tipenya adalah akses. Ya. Bukan atau tipenya kalau switch lain untagged. Ya. Bukan terang. Jadi kenapa? Port 1 anggota VLAN 2. Port 2 anggota VLAN 2. Port 3 anggota VLAN 2. Maka tipenya adalah akses. Kalau saya bikin sebuah DHCP server di sini, ya. Kemudian saya buat di sini 1 port dengan nama VLAN 3. Ya, artinya dia anggotanya ke sini. Juga di sini saya buat 1 buah, ya, untuk VLAN 2, ya, dengan port nomor 10, ini port nomor 9. Maka DHCP di sini tidak akan lari ke sini, tapi dia akan pasti menuju ke warna biru. Begitu juga yang warna merah di sini pasti menuju ke warna merah juga. Maka tidak akan bentrok DHCP-nya. Kalau kita menggunakan switch biasa, maka DHCP pasti akan berantakan, akan masuk ke komputer biru, akan masuk ke komputer merah. Jadi karena kita bagi switch-nya menjadi 2, maka ini tidak masalah. Jadi dalam satu switch, portnya kita bisa tentukan jaringannya. Kemudian kalau punya saya switch di sebelah sini, ya, di ruang sebelah, secara logika harusnya kita seperti ini. Saya bikin satu buah
warna lagi, warna biru. Ya, harusnya seperti ini. Pak Halo? Agung, boleh nanya, mumpung Ya? masih di sana. Boleh? Boleh. Siap. Kalau server itu Gimana Pak masuk Bas? ke switch itu kan tipenya Anteng atau aksesnya. Ya, betul. Nah, kalau router yang masuk ke sana tipenya masih sama, Pak. Nah, kalau Bapak routernya mau kabelnya satu saja, gini, kabelnya satu saja, tapi ada 4 jaringan ya, ada 2 jaringan misalnya. Ini warna merah, satu lagi warna biru. Kalau Bapak kabelnya satu saja, itu namanya bisa jangan akses, harus menggunakan tipe terang di sini. Ya. Tapi kalau Bapak kabelnya 2 masing-masing, ya harus masuk-masuk ke biru. Ini satu biru, yang satu lagi merah. Berarti ini menggunakan akses. Seperti itu. Iya. Kalau Makasih Pak Agung. switch-nya, ya oke, terima kasih Pak sama. Ini juga sambil tugasnya soalnya. terkait ini. Iya, siap, makasih. Ini juga terima kasih. Jadi Bapak-bapak bisa membuka ini, terima kasih pertanyaan karena membuka jalur jalur permasalahan dengan terang. Nah, tadi sudah kita ceritakan, barusan udah nyangkut juga dengan Pak Bas ya cerita pertanyaan. Artinya kalau kita mau ke switch sebelah, idealnya harus 2 kabel. Satu kabel warna merah ke sini, betul ya Pak Bas ya? Seperti itu kan, kalau kita menggunakan tipe akses. Satu warna hijau, satu warna biru, seperti betul nggak? Iya. Jadi Pak, setiap warna biru nanti di sini jadi grup temennya. Ya, kemudian warna merah juga pasti jadi temennya di sini. Ya, kalau ada DHCP di sini pasti ke sini. Tapi tidak seperti itu. Kita punya satu port yang disebut juga dengan terang. Ya, kita lihat di sini, portnya boleh mana saja, tapi dia ada di tengah. Port 25 adalah anggota daripada VLAN 2, juga anggota dari VLAN 3, dia ada di tengah. Artinya, waktu kita buat satu port 25 ini tipenya jangan akses lagi, tapi terang. Di sini juga sama, tipenya adalah terang. Ya, port 25 terang, VLAN 2 sama VLAN 3. Artinya satu kabel ini dalamnya adalah 2 jaringan. Ini jalan 2 jaringan, begitu sampai ke sini, dia pisah sendiri ke sini. Nah, itulah gambaran daripada switch management. Jadi cukup satu kabel, tapi membawa 2 jaringan. Begitu sampai ke tujuan, dipecah, dia langsung masuk ke dalam tiap jaringan sendiri. Nah, jadi keuntungan terang seperti itu. Itu lebih hebat lagi kalau Bapak-bapak menggunakan kabel fiber optik. Kita tahu bahwa kabel fiber optik yang satu lembar itu, yang panjang, isinya adalah video atau TV kabel, internet, sama telepon. Tapi kabelnya cukup satu. Betul kan? Begitu sampai modem Bapak, sampai sana dipisah. Telepon masuk sendiri, kemudian TV masuk sendiri, internet masuk ke wireless. Kalau yang Bapak-bapak yang pasang IndiHome atau TV kabel pasti begitu. Kabelnya satu, kabel fiber optik. Tapi itu kan artinya membawa satu VLAN. Di dalam kabel tersebut berisi 3 buah jaringan. Jaringan TV, ya namanya GPON ya. Gigabit pasif optik. Artinya satu kabel tersebut isinya adalah 3 buah jaringan. Jaringan TV, jaringan telepon, sama jaringan internet. Bagaimana kalau TV-nya rusak? Jaringan TV-nya rusak? Nggak masalah, internet pasti jalan. Tapi kalau internetnya rusak, jalur TV masih jalan. Kecuali kabelnya putus di ujungnya. Ya. Jadi kalau di sini rusak, ya ini tetap masih connect yang warna merah. Ya, asal kabelnya terhubung. Jadi kalau ada problem di sini di warna DHCP di sini terputus, ya otomatis ini nggak dapat DHCP, ini juga nggak dapat DHCP, tapi yang merah dapat DHCP tetap, meskipun satu kabel. Nah, itu konsep daripada VLAN. Nah, saya hapus. Nah, nggak bisa dihapus sekarang. Oke, saya preview lagi tadi. Oke. Nah, itu konsep daripada jaringan VLAN dengan trunk dan port terang. Bapak-bapak, kalau ada pertanyaan di sini, kalau nggak ada, nanti kita akan teruskan kepada satu tentang konsepnya GNS 3-nya sendiri. Silakan, bisa dibuka Pak. Ya. Untuk fitur VLAN, Bapak-bapak dan Ibu, ya. Kalau saya sih jelas Pak. Saya sih jelas.
Jelas? Oke, siap. Mantap kalau gitu. Kita terus nanti ke untuk prakteknya ya. Ya, teruskan lagi aja. Saya akan teruskan lagi berarti lanjut. kita masuk lanjut ya. Lanjut aja Pak, lanjut. Nah, Lanjut Pak. sip kalau gitu. Kalau gitu kita masuk ke dalam GNS3-nya sendiri. Ya. Baik, tadi sudah diceritakan sama Pak Tuan Bangga Fabian bahwa kebutuhan kita di sini adalah saya punya sebuah komputer. Jadi yang kotak ini komputer. Kalau saya instalkan VMware, ya itu namanya PC host ya disebut. Ya, dan virtualnya disebut juga dengan PC guest. Itu konsepnya. Kemudian saya gambarkan dengan seperti ini. Ini saya punya sebuah VMware, ya, semuanya sudah ada PC host, ya disebut juga dengan PC host komputer asli. Yang ini PC guest, ya. Jadi konsepnya kita tambahkan satu buah di dalam VMware tersebut, namanya GNS3 VMware. Ya, Bapak Ibu bisa download di sini di mana? Oke, dia di sini. Ya, di sini ada aplikasi yang dibutuhkan, yaitu kita masih pakai versi yang 228 saja karena sudah dipersiapkan, tapi sekarang sudah versi 2210 kalau nggak salah. Ya, sudah lebih tinggi dari ini. Tapi nggak masalah. Yang pertama di sini aplikasi yang dibutuhkan adalah GNS3 228 reguler. Ya, ini alamat downloadnya. Kemudian GNS3 VMware Workstation. Ini bukan VMware-nya, tapi GNS servernya. Ada GNS server. 2. Kemudian di sini Bapak Ibu juga akan temukan VMware Workstation Pro 15. Ya, kalau nggak punya, kalau sudah punya nggak masalah. Tapi kalau belum ada, saya sediakan. 1, 2, dan 3 dulu. Nanti selanjutnya boleh juga iOS GNS3 zip. Ini semuanya ada di dalam job sheet. Nanti saya sambil job sheet-nya ada di job sheet minggu kedua. Ya. Job sheet. Oh, salah, minggu ketiga ya sekarang ya. Minggu ketiga Pak, Ketiga. Ya, oke. Yang ketiga. Yang ini. Nah, ini dia. Jadi kebutuhannya GNS3 versi 228. Kalau boleh versi terbaru silahkan Bapak download sendiri, nggak masalah. Misalnya versi 2210, maka virtual mesin GNS3-nya juga harus versi yang sama. Ya, 2210 juga supaya masih bisa nyambung. Ya. Tapi kalau Bapak punyanya misalnya yang belum punya, ya nggak apa-apa download yang ini. Tapi kalau mau download sendiri ke situs resminya itu free ya. Maka Bapak harus punya juga yang ini versinya harus sama. Pokoknya harus GNS3-nya harus versi yang sama. Kemudian VMware-nya bebas ya. Saya gunakan yang versi 15. Kemudian ada VIRL Image Fios 12 Adventure Trace 3 Kiko. Itu harus diambil. Ya, Fios L2. Ya, kita lihat di sini di tempat download tadi. Fios itu ada di dalam sebentar. Nah, ini dia. Ya, sudah ada di sini. Kalau yang ini tadi saya ceritakan ini untuk router router Cisco. Yang ini untuk switch-nya. Tapi kalau mau lebih banyak, ini dalamnya lebih banyak lagi ya. Jadi di sini dalamnya ada switch juga, ada router Cisco juga di sini di iOS GNS3. Tapi supaya nggak pusing, saya keluarkan di sini satu yang akan digunakan. Nah, saya kembali ke simulasi di sini. Nah, setelah kita install GNS3, kemudian install VMware, maka GNS3 ini kita hidupkan. Ya, setelah kita download dan buka zip-nya, tinggal kita ambil caranya gini, file, open, ya. Kemudian virtual machine storage. Nah, ini contohnya. Oke. Yang ini, nah ini ada, tinggal klik open. Nah, kalau saya sudah punya, maka keluarlah yang ini. Keluarlah sebuah GNS3 VM, kemudian dihidupkan. Kita lihat di sini, waktu GNS3 hidup, dia sudah ada LAN card-nya, tapi cuma 2. Ini saya tambahkan 1
saya tambahkan 1 ya, tapi nanti Bapak Ibu default-nya biarkan dulu untuk kebutuhan materi wireless, nanti saya tambahkan 1. Tapi secara default cuma 2 ya. Yang pertama adalah VMnet 8 ya, atau NAT. Yang kedua adalah VMnet 1. Nah, saya akan jelaskan di sini apa itu NAT. Jadi kalau Bapak Ibu punya VMware yang sudah diinstal, kita tahu bahwa dalam VMware memiliki 3 buah jenis jaringan. Yang pertama adalah host only, preference ini virtual network editor. Ya. Jadi ada 3 buah jaringan. Yang pertama adalah host only. Yang pertama adalah bridge. Apa itu bridge? Bridge adalah jaringan yang menghubungkan keluar. Ya. Jadi kalau kita bilang bridge itu di sini langsung dihubungkan keluar. Ya. Jadi misalnya di luar dengan LAN card, misalnya saya punya nih Realtek ya, maaf. Saya punya Realtek di sini, saya ambil pakai anotasi dulu ya. Sini aja lah. Nah, saya punya LAN card lagi 1, misalnya ini contoh. Ya. Kemudian mau saya keluarkan, ini ada switch di luar. Ada switch di luar. Pentulnya warna merah. Ya, ada switch di luar. Dan switch itu pasti masuk ke dalam switch. Ya, ini switch. Di mana switch ini terhubung ke jaringan LAN saya di kantor. Jaringan bridge adalah saya punya bikin di sini. Saya bisa tipenya di sinilah VMnet, VMnet ya disebutnya. VMnet apa saja, misalnya VMnet 0. Ya, biasanya umumnya VMnet 0. Ini langsung terhubung ke network adapter Realtek. Itu artinya adalah jaringan bridge. Ya, dimana kalau di sini alamat IP-nya adalah 10.254, maka di sini pasti dapat juga 10.1, maka bisa connect keluar. Ya, saya tunjukkan di sini. Nah, ini yang ini. Yang ini kita lihat adalah VMnet 3, ada network LAN card yang 0, 1, 2, lainnya adalah VMnet 0. Ya, kita lihat di sini, edit virtual network editor. VMnet 0 ada tipenya. Nah, kita bisa pilih ya, bridge misalnya. Maka saya bisa pilih bridge-nya ke Broadcom, artinya ke wireless, ke Realtek artinya ke LAN card yang asli saya. Ya, jadi dipilih. Itu namanya jaringan bridge. Ya, saya akan cancel aja. Saya tidak gunakan ini. Ini custom ya. Ya. Jadi kita tahu bahwa ada namanya jaringan bridge, artinya menghubungkan fisik, ya, jaringan fisik di luar, ya, melalui LAN card saya. Saya tunjukkan LAN card saya dulu. LAN card adapter. Nah, di sini. Nah, ini dia. Saya nggak jalan, mati ya. Saya karena tidak terhubung kabel. Kalau ini dicolok ke ini, tipenya mereknya adalah ini mereknya adalah Lagi daring saya, Bu. Ini Realtek. Ini mereknya adalah Realtek. Artinya apa? Kalau saya gunakan tadi, saya tarik kabel ke sini, ke Realtek, maka bisa sambung keluar. Ya, caranya memilih di sini nanti untuk adapter. Kita gunakan VMnet, kita gunakan VMnet 0, ya, edit. Ya, saya pilih dulu di sini. Ya, ini sedikit materi tentang VMware ya Bapak Ibu. Saya pilih di sini. Bridge kemana? Ke Realtek. Otomatis VMnet 0 tersebut nyambung keluar. Ya. Nah, tapi default yang kedua adalah pemilihan yang kedua adalah jenis jaringan NAT. Yang ini yang kita pakai sekarang. NAT itu seperti ini. Nah, edit preference saya tunjukkan. Kalau saya gunakan edit virtual network editor, kalau saya gunakan NAT ya, ini VMnet 8, NAT itu seolah-olah ada sebuah router di dalam VMware yang sudah dikasih alamat. Lihat ini, sudah memberikan alamatnya dan masing-masing berbeda. Untuk punya saya 12.0, nanti Bapak cek punya Bapak berapa di sini NAT-nya. Nah, itu adalah jaringan NAT. Jadi kalau kita bilang di sini, saya itu seperti ada sebuah router di dalam VMware namanya NAT.
season, artinya ini cukup bisa keluar, ya. Tapi keluarnya itu disaring dulu menggunakan router. Jadi routernya itu nanti ada alamat 12 ke sini, maka VMware yang ada di sini PC guest-nya bakal dapat 12. Itu jaringan NAT, tapi bisa connect ke internet. Ya, saya tunjukkan kalau saya kan di sini menggunakan NAT. Ya, VMnet 8 ini default dari sana. Waktu kita jalankan GNS VM3 otomatis punya NAT. Nah, kita cek di sini. Saya tekan OK saja. Di sini ada cek internet mana ya? So, nah ini cek internet connection. Connection, nah connection to internet connect. Atau kalau enggak kita open shell ke Google, harusnya bisa. Nah, dia mau ke Google. Ya, meskipun IP-nya adalah 12 ya. Ya. Kalau saya cek IP-nya, nah, lihat IP-nya 3, maaf. Oke, saya internet adalah, maka saya balikin lagi ke sini sebentar. Berapa IP yang didapat? Itu ke bawah ya, bentar. Saya akan fn configure cek internet mana? Configure switch open shell. IP ADR. Dia akan dapat 12 enggak? 12.128. Dari mana 12-nya itu? VMware tadi. Dari mana 12 dapat itu? Ya dari sini. Edit Virtual Network Editor. Dia dapat dari network 12 yang bawaan VMnet 8. Apa VMnet 8? NAT. Nah, berapa apa namanya? Berapa gateway-nya? Kita lihat di sini NAT setting. Gateway-nya adalah 12.2. Jadi komputer saya virtual mesin ini, VMnet GNS 3 ini connect ke internet melalui NAT dengan IP 12.128 yang didapat dari DHCP sini dengan alamat NAT-nya, alamat gateway-nya ini 12.2. Jadi kalau saya ping ke 12.2, itu pasti connect. Ya. Ya, kita kembali ke konsep yang ini. Kita lihat di sini bahwa GNS 3 di sini connect ke dalam NAT yang ada router. Routernya connect ke dalam wireless. Ya, ke wireless NAT, LAN card saya wireless, LAN card connect ke dalam access point. Jadi access point saya sebenarnya, ya kita lihat adapter. Ya, access point saya dapat IP-nya ya 10.3, 13. Ya, jaringan komputer ya saya yang real adalah bukan satu ya, kalau 10.254. Ya, tapi tetap bisa connect ini keluar meskipun IP-nya berbeda. .com. Ya, mau ya ke detik. Meskipun IP-nya 12 ya karena kita memiliki NAT. Ya, kita menggunakan NAT di sini. Ya, jadi koneksi kita yang ini, koneksi kita internetnya menggunakan NAT. Ya. Bagaimana kalau kita menggunakan bridge? Boleh juga, tapi disarankan sama GNS-nya adalah menggunakan NAT. Ini default dari sana. Ini GNS ini sudah memberikan alamatnya sendiri, yaitu NAT dan guest host only. Nah, sekarang kita bicara tentang host only. Jaringan selanjutnya adalah jaringan host only. Ya, host only, kalau kita lihat namanya, host adalah PC host. Ini yang komputer saya kalau diinstal VMware atau virtual machine namanya PC host kan. Kalau kita lihat host only artinya jaringan yang ada dalam PC host, nggak bisa keluar. VMnet 1 adalah komputer jaringan yang hanya ada di dalam PC host. Jadi kalau kita lihat inilah host only, nggak bisa keluar kemana-mana. Jadi kalau Bapak komputernya ini ada 2, jadi kalau saya tambahkan anotasi. Sebentar, anotasinya kok nggak keluar sih. Ya, saya tambahkan 1 buah PC di sini. Ya,
Nah, PC lagi di sini ada LAN card-nya, ya. Dan ini kita gunakan VMnet 1, sama-sama menggunakan VMnet 1. Ini bukan VLAN ya, VMnet. Ini VMnet ya. Sama-sama ini VMnet 1, ini juga bukan VMnet, maaf. VMnet. Ya, beda ya sama VLAN. Kalau VMnet itu khusus untuk VMware. Ya, VM. Jadi ada materi berbeda tadi. VLAN itu sumber dari seperti ini. Ini sama-sama menggunakan VMnet 1, maka dia akan connect. Ini bisa ping ke sini, tapi nggak bisa keluar. Ya, karena jaringan yang hanya ada di dalam host only. Ya, itu host only. Jadi kalau saya tambahkan seperti ini, contoh saya punya sebuah ESI misalnya di sini. Nah, ini LAN card-nya mana? Saya gunakan VMnet misalnya VMnet 1 host only. Maka ini bisa connect ke sini. Ya, kenapa ini menggunakan VMnet 1, yang ini juga menggunakan VMnet 1 gitu loh. Ya, sama-sama menggunakan switch yang sama, maka dia bisa connect. Ini mohon maaf, ini bukan VLAN tapi VMnet ya. VMnet ya. VMnet itu yang ada nih seperti ini, VMnet ya 1, 8 dan 9. Kita di VMnet itu adalah switch yang ada di dalam VMware. Jadi kalau Bapak-bapak memiliki atau jaringan yang ada di VMware, kalau kita anggap ada sebuah switch. Kalau VMnet 1 berarti kita bisa bikin beberapa buah, tinggal add network, mau VMnet berapa, nambah. Nah, untuk default diberi dari sana adalah 2 ini. VMnet 1 dan VMnet 8. Nah, itu konsepnya. Nah, setelah kita punya PC GNS3 diinstal dengan 1 buah terhubung ke VMnet 8 dan 1 buah VMnet 1, ya, kita lihat di sini berapa VMnet 1 yang kita buat. Ya. VMnet 1, maaf. Nah, oke ya, kita kembali sini. ART F1, ART F2, F1, nggak bisa kembali. FN F1. Saya logout, exit ya, exit. Kembali ke, nah oke, kembali. Jadi gini, kita lihat di sini. Yang pertama adalah VMnet 1, yang kedua adalah NAT, ada 2 buah. Nah, berhubung kita memiliki di sini GNS3, ini akan mengeluarkan sebuah alamat IP. Ya. Sebentar saya cek dulu ya. Edit Virtual Network Editor. Oke, VMnet 1 nih, dia memiliki DHCP. Jadi VMware ini, mesin VMware ini bisa memancarkan DHCP juga. Ya, kita lihat di sini. VMnet 1 kalau ini hidup, artinya VMnet 1 ini dikasih yang semua koneksi yang terhubung ke VMnet 1 dikasih IP dari VMware. Kalau ini dihidupkan. Ya. Jadi kalau Bapak nggak mau pakai DHCP di lain kali, ini nggak usah dihidupkan. Dan untuk syarat daripada GNS3 tersebut ini harus hidup. Jadi begitu kita jalan, ini sudah hidup. Dan IP yang diberikan networknya adalah 192.168.233. Jadi network komputer yang terhubung dengan VMnet 1 pasti akan mendapat network seperti ini, 233.1. Ya, lihat 233.128 sampai dengan 233.254. Ya, itu yang di di DHCP-kan. Ya, di DHCP-kan. Nah, PC gas GNS3 otomatis dapat lihat 192.168 berapa? 233.128. Ini dapat dari mana? Dapat daripada VMware tadi, VMnet 1. Nah, ini 233.0. Nah, itu dia. Maka IP di sini Bapak Ibu adalah 2. Yang pertama tadi menggunakan NAT yaitu 192.168.12.0 networknya, yang satu adalah 233.128. Kalau saya kembalikan ke dalam seperti ini, ya saya perbesar dulu. Oke.
Ya, ini dapat 12.x dari NAT. Ini dapat 233x dari VMnet 1. Ya, host only dapat. Nah, inilah yang menjadi syarat untuk menghidupkan GNS 3. GNS 3 ini yang kita akan jalankan itu harus dibanding dengan GNS virtual machine menggunakan alamat host only ini. Jadi kalau saya kembali ke PC yang asli, PC netbook saya, PC host, saya pasti akan temukan VMnet 1 dengan VMnet 8. Nanti cek di sana, pasti Bapak akan temukan ini dua. Nah, ini harus dapat IP 192.168.233. Kita cek status. Kalau ini nggak dapat 233, maka saya jamin GNS 3-nya nggak akan connect. Ya, jadi harus dapat IP sesuai satu jaringan dengan ini 233, kemudian 233. Nah, itu pun nggak semuanya sama 233. Dari mana? Tergantung VMware. Di sini host VMnet 1. Bisa jadi punya Bapak adalah 100, bisa jadi 200. Ya, tergantung generate daripada GNS 3-nya, VMware-nya. Ya. Jadi ini dapat 233, ini sudah dapat 233.1. Ini harus diingat. Ini adalah host binding yang kita bilang di sini. Host binding. Jadi GNS VMware dengan GNS 3 ini terhubung menggunakan IP 233.1 yang tadi host bindingnya adalah 233.1. Maka kalau sudah jalan, ya jadi setelah kita hidupkan komputer ini, kita bisa panggil GNS 3-nya. Ya, kita bisa panggil GNS 3-nya sekarang. Double klik di sini. Dan kita tahu bahwa host binding tadi adalah 233.1. Yang ada di mana? Yang ada dari sini. Ini ingat-ingat alamat IP yang ada di sini untuk WIM adalah host bindingnya. Nah, sekarang ini belum bisa connect. Ya, belum terhubung karena tidak ada LED 2 di sini. Maka caranya pilih help. Setup wizard otomatis ya ini. Nah, dia 233.1. Dia akan cari. Nah, dia. Nah, sekarang sudah mau. Nah, dia baru hidup satu. Help. Setup wizard, ulangi. Pilih run appliance virtual machine. Ya. Available for free. Run appliance virtual machine. Next. Kemudian di sini lihat. Host binding. Dari mana host binding ini? 233 dapat 1 dari sini. Yang dijadikan host binding 233.1 itu host bindingnya. Jangan lupa itu adalah host bindingnya. Kemudian next. Kalau saya sudah langsung nyala. Next. Nah, jangan lupa di sini RAM yang dibutuhkan untuk GNS kecilkan saja 1 GB saja. Ya. Biasanya defaultnya adalah 4 GB. Ini adalah pilih VMware otomatis di sini GNS 3 VM name-nya, kemudian RAM-nya segini saja. Kemudian finish. Maka ini lampu LED sudah nyala. Baik, sampai sini maka kita sudah punya hubungan yang jalan antara GNS 3 VM dengan ya kita sudah bisa terhubung antara GNS 3 yang saya gambarkan ini dengan VMware-nya, GNS 3 servernya. Dengan yang ini servernya. Jadi sudah terhubung nih. Tinggal kita di dalam sini membuat sesuatu yang bisa diakses ke sini. Jadi misalnya membuat suite yang sumbernya nanti dari sini. Nah, ini cukup unik juga. Jadi kalau kita punya memori yang sangat besar untuk server, kita bisa berbasis web. Artinya pasang di dalam ruang kelas. Dan ini contoh ya, 233.128. Saya akan contohkan saja sedikit. 233.128. Saya bisa buka di sini 192.168.233.128. Ya. Nah, saya punya GNS 3 juga, latihan misalnya. Nah, ini seperti ini. Ya. Jadi masing-masing siswa bisa berlatih dan guru bisa menilai. Ini Cloud Suite dan sebagainya. Ini contoh saja kalau berbasis web. Tapi kita nggak berbasis web, ya kita stand alone di PC saja. Mana di GNS 3? Nah, sampai sini. Oke, sampai sini kita sudah punya GNS 3. Sekarang
tinggal kita melakukan simulasi untuk jaringannya. Kita buka sekarang job sheet-nya. Semua langkah tersebut ada di job sheet skenario pengujian. Mengisi format rancangan VLAN. Nah, sebelumnya Bapak Ibu buat dulu langkah VLAN. Contoh seperti ini. Ya. Kemarin sudah punya rancangan, jadi ini masih nyambung dengan rancangan Bapak Ibu. Ya. Misalnya VLAN 2 ya. Untuk jaringan stub tipenya adalah akses. Nah, saya ambil satu buah rancangan punya Bapak dan Ibu yang sudah saya buka punya siapa ya? Yang kegiatan belajar 3 ya. Kantung tugas. View as mission. Saya akan coba punya Pak Heru. Sebelum saya delay ya Pak ya, mohon maaf. Oke, salah. Grade. Nah ini dia, punya Pak Heru. Oh, belum selesai Pak. Nggak apa-apa, kalau gitu punya Pak Sarudin. Oh, masih satu halaman. Oke. Ini Pak Eko. Atau belum, masih loading ya, belum semua keluar. Ya, mungkin nanti kita cek. Kegiatan pembelajaran 2, Pak. Kegiatan pembelajaran. Oh iya, maaf. P3 memang belum kirim, Pak. Salah. Iya, 3 belum ada yang ngirim. Pantesan. Belum ada. Saya yang salah. Saya yang salah. Terima kasih, Pak. Kok kosong. Oke. Nah, ini contoh. Oh, ini kegiatan belajar 2 ya. Ini kegiatan belajar 1 malah. Ya, kegiatan belajar 2. Ini dia kantung tugas. Saya mau ambil sedikit tentang ininya sih, rancangan VLAN-nya. Nah, ini dia. Nah, oke. Ya, saya ambil depannya ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini kan ada internet nih. Misalnya sumber internet langsung nanti, berarti nggak usah dibikin lagi di dalam suite. Kenapa? Karena internetnya langsung ke router. Ya. Nah, yang paling penting di sini, ini warna biru, ya, warna hijau masuk ke port ya. Warna hijau dengan warna hijau ini berarti satu VLAN nih. Ya, tapi saya lebih senang berurut ke sini, tapi nggak masalah. Ini port 1 misalnya, port 2, port 3, port 4, oh gitu ya. Nah, mungkin di 1, 2, kalau di sini, di dalam simulasi 1, 2, 3, 4, urus ke sana ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan tapi kalau dalam fisik yang real, biasanya atas bawah. 1, 2, 3, 4. Anggap aja ini 1, 2, atau ada lagi punya yang lain. Pak Abdul. Ya. Muncul Pak. Ya. Nah, ini dia. Belum muncul? Ya, saya share dulu lagi, sekali lagi. Share konten. Nah, malah nggak ada. Bentar. Share screen. Nah, udah tampil belum? Oke. Udah tampil ya? Oke. Ini sudah tampil? Baik. Nggak apa-apa, nggak masalah lah. Anggap ini port 1, 2 ya. Lihat, port 1 dengan port 2, ini Bapak warnanya hijau untuk server, untuk staff, dan untuk lab. Nah, yang untuk misalnya kita bikin untuk lab dulu. Untuk lab ini adalah kita bisa kasih namanya VLAN 2. VLAN. Jadi di sini tinggal dibikin rancangannya. Oh, saya mau ikutin yang gambar saja. VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4, VLAN 5 gitu. VLAN 2 portnya 1, 2. Jadi di sini VLAN 2 ya, ID-nya VLAN, portnya nomor 1. Port nomor 1 ya. VLAN ID namanya VLAN 2. Namanya adalah server misalnya. Itu tergantung, ini contoh saja. Nanti Bapak sempat bikin. Tipenya adalah akses. Tujuannya ya, lihat. Dari PC berarti belakangnya masuk PC ya, dari server. Ini contoh ya. Dari server ke switch. Ya. Switch portnya nomor 1. Ya. Ini keterangan koneksi ke fisik. Ke
switch misalnya. Kemudian port yang kedua ini anggap port 1, port 2, port 3, port 4, port 5, port 6, port 7, port 8. Port 2 ya ke router. Sama, ini sama-sama VLAN 2. Port nomor 2, VLAN ID-nya 2, namanya server juga. Ya. Tipenya adalah akses, switch portnya itu dari switch ke router. Tujuan router. Suaranya nggak tahu dari sini saya antar. Dulu semua. Sudah, oke. Nah, ini contoh misalnya ini kan sumbernya adalah sumbernya adalah switch ya. Ya, sumbernya tetap switch ya. Sumbernya kita lihat di sini. Sumbernya switch ya menuju sumbernya adalah dari server ke switch. Sumbernya berarti server ini. Ya. Switch. Yang ini berarti dari switch menuju router. Dari ini tujuannya adalah router. Nah, seperti itu. Oke. Nah, itu ini diisi. Ya, jadi Bapak Ibu membuat dulu VLAN port berapa, misalnya 3, ini tujuannya kemana, nah ini. Nanti setelah itu kita lihat lagi pekerjaan selanjutnya, install VMware Workstation. Tadi saya sudah tunjukkan install VMware Workstation. Ya, kemudian ini dulu, ya download ini. Ya, ini materinya sudah downloadnya di sini tempatnya. Kemudian kalau sudah gitu, import VMware Virtual Machine tadi sudah saya tunjukkan langkahnya ini. Konfigurasi sampai lampunya menyala. Jalankan DS3, ini sebuah langkah tadi saya setup wizard sampai lampunya menyala. Lampunya menyala itu seperti apa? Lampunya menyala Gen S3 mana? Nah, sampai LED di sini menyala dua-duanya. Ya, artinya kalau kita kembali ke sini sudah menyala. Buat project namanya switch. Ya, sekarang balik ke sini, Bapak Ibu. Buat project namanya switch. Ya. File, new project, blank project ya. Saya akan tambahkan di sini namanya switch Cisco. Nah, core switch boleh ya, apa saja. Saya sudah banyak namanya switch, jadi saya bikin core switch ya namanya. Kemudian new project ya. Oke. Nah, disinilah lembar kerja kita. Jadi bapak-bapak nanti kerjanya di sini. Nah, kalau kita lihat di sini, saya sudah punya banyak switch di sini. Kalau punya bapak ibu nanti masih kosong karena belum diisi. Nah, bagaimana cara mengisinya? Ya, kita lihat di sini. Bapak, kita memiliki beberapa jenis virtual machine di dalam Gen S3. Yang pertama adalah kalau saya buka di sini. Ya. Pertama adalah kita punya namanya Dynampis ya. Dynampis itu adalah virtual machine yang nempel di dalam Gen S3. Kemudian juga ada QEMU ya. Dynampis ini idealnya adalah untuk Cisco. Kemudian ada QEMU, ini juga sama ya. QEMU seperti ini ya, Mikrotik dan sebagainya. Ini juga bisa sebagai virtual machine ya, Dynampis dengan QEMU. Juga ada VirtualBox, kalau Bapak mau pilih VirtualBox bisa juga terkoneksi, juga pakai VMware ya. Tapi ini dua ini terpisah, harus install sendiri. Nah, karena kita sudah punya VMware sebagai server, biarkan saja kita akan gunakan Dynampis.
dengan QEMU. Ya, baik. Caranya seperti ini. Kita lihat saja ke sini. Buat project baru kalau sudah selesai, oke. Sekarang kita menambahkan switch Cisco. Caranya adalah pilih edit preference. Ada sini edit preference. Nah, kemudian di sini ya kita kembali ke ya, di sini edit preference, kemudian pilihlah QEMU. Jadi virtual mesin kita pakai QEMU. Ya, pilih via preference QEMU. Ya. Kemudian pilih yang bawah. Ya, karena baru ini masih biasanya kosong, pilih new. Ya. Bapak Ibu harus pilih yang atas. Run QEMU on Gen S3 virtual machine VMware. Jadi jangan, kalau ini standalone, kalau yang ini menggunakan server VM. Run QEMU VM on Gen S3 VM. Next. Nah, masukkan namanya di sini, misalnya switch core, misalnya ya contoh. Tapi di sini sudah dijelaskan harus menggunakan nama apa? Ya new. Nama isikan switch VOS L2. Pada QEMU memorinya 512 saja. Nanti pilih konsolnya telnet default ya. Oke, sampai sini. Next. Ini baru oke, sudah otomatis ya namanya. Next. Telnet menggunakan telnet. Kemudian ini pasti belum ada kosong, maka Bapak pilihnya new di sini. Kemudian browse. Masukkanlah software yang tadi sudah di-download barusan, yaitu apa nama tadi software yang sudah di-download itu barusan, kebutuhannya suite VM. Nah ini dia, ini ya VIOS ya. Masukkan itu. Kalau punya saya sudah ada ya. QEMU run is VIOS, kemudian pilih QEMU, tidak usah konsol telnet. Nah ini dia ya, nomor 8. Masukkan softwarenya. Berarti image iya. Ya, untuk contoh saya punya yang image QEMU. Ini saya ada di mana ya? Saya cari dulu hasil downloadnya. Download di ini affiliate Cisco Gen S VRL VIRL VIRL. Nah dia VIOS Enterprise misalnya ini, open saja, maka dia sudah ada isinya. Kemudian langsung nanti Bapak pilih finish. Nanti kalau sudah selesai, nanti ada sebuah suite, tapi belum selesai gambarnya. Ya. Nanti misalnya seperti ini, nanti sudah jadi suite seperti ini bentuknya. Nanti Bapak pilih edit di sini. Ya. Apa yang harus diedit semuanya ada di sini. Mana. Ya. Di sini sudah ada, harus diedit. Ya. Apa yang harus diedit? Pertama adalah untuk mengganti gambarnya, Bapak bisa download gambar simbol nih yang ada di sini. Ada gambar simbol mana ya? Kayaknya sudah ganti ikon, mohon maaf ya. Ini namanya ikon bukan simbol. Ya, ganti download, ini juga di-download ikon supaya bisa mengganti gambar suite, enggak bentuk standar lagi. Setelah oke, saya ganti menjadi ikon ya. Copy link address. Saya ganti di sini. Nah, harusnya ikon. Mohon maaf. Nah, untuk menggantinya ikon ya. Jadi kita kembali ke sini. Di sini ada simbol browse ya. Bapak pilih use custom symbol. Nah, biarkan dulu sebentar untuk menggantinya. Ya. Kemudian cari gambar yang barusan. Ya, masukkan misalnya nanti adalah gambar suite. Kalau sudah ada browse ya, masukkan gambar, cari gambar suite yang ada di download tadi di simbol. Ya. Kemudian oke. Nah, itu maka suite-nya akan berubah. Saya akan contohkan kalau saya sudah punya di sini.
kalau saya sudah punya di sini misalnya custom ya. Suite saya HP, coba saya pakai ini. Oke, sekarang saya bentuknya sudah, kalau saya apply, ya, oke. Selanjutnya itu untuk suite ya. Jadi gambarnya sudah diganti sekarang. Kemudian yang paling penting adalah port. Ini defaultnya adalah 16. Jadi Bapak kemudian ini ganti adapternya 15 saja. Ya, ini bukan scan ini Bu. Nah, switch Scan ya. VOS. Nah, sekarang sudah ada. Jadi kalau saya pilih di sini, nah di sini tadi yang sudah diganti switch. Nah ini dia, saya tarik ke depan. Nah ini dia bentuknya. Nah ini dia sekarang. Ya, jadi sekarang kita sudah punya switch. Nah, itu untuk contoh. Sekarang bagaimana melakukan konfigurasinya? Ini tinggal diklik kanan. Ini cairannya nggak pernah nyekan pakai HP ya. Ini tinggal klik kanan. Dia langsung kena semuanya kok. Nggak miring, nggak apa posisinya kalau scan itu. Bentar ya Pak. Miring kok, nggak miring kan? Baik. Nah, sekarang kita kalau mau bisa dihidupkan tadi sudah ya, sekarang sudah hidup ya. Ini switch-nya. Sekarang kita klik kanan konsol. Konsolnya belum keluar. Biasanya saya matikan dulu yang ini. Kita sekarang main langsung di sini konsol. Nah, ini sekarang konsolnya keluar. Nah, ini konsolnya. Bapak Ibu sekarang tinggal melakukan konfigurasi melalui konsol untuk membuat apa? Membuat VLAN dan mendaftarkan VLAN tersebut ke dalam beberapa buah. Berdasarkan rancangan yang dibuat tadi. Berdasarkan rancangan yang tadi dikerjakan di atas. Jadi kita harus buat VLAN berapa, ya. Nama VLAN ID-nya apa? 2, 3, 4. Nama server, nama VLAN-nya apa. Ya, saya akan di sini semuanya sudah tersedia. Contohnya, maksud saya langkahnya. Ya, klik kanan, nah ini sudah tunggu sebentar. Ini masih proses ya. Oke. Share. Ya, ini masih kita punya 16 port di sini. Oke. Nah, di sini ada langkah-langkah kalau mau melakukan. Pertama adalah melihat konfigur untuk menyalakannya bisa enable show interface ya. Contoh enable untuk melihat portnya show interface. Nah, seperti ini. Kita lihat. Nah, kalau enggak show interface brief. Oh, nggak bisa BR ya. Show interface brief. Show BR. Show IP interface ya. Show IP interface BR brief. Kita lihat di sini. Portnya adalah 1 ada sampai 16 ya misalnya. Nah, kita tahu bahwa di dalam Cisco ya ini adalah gigabit. Ya. Kalau 0 di depan
ini menandakan bahwa ini adalah biasanya disebut juga dengan apa? Sebentar ya, saya akan cek dulu di sini bisa disebutkan dengan yang paling belakang modul, maaf, modul. Di sini ada modul 1, modul 2, modul 3. Jadi portnya tersebut dibagi dengan beberapa modular. Kalau Bapak pakai Cisco Packet Tracer pasti tahu modularnya. Nah, ini contohnya modular 0 ini cuma berisi 3 port, port 1, port 2, port 3. Port 0, port 1, port 2, port 3. Jadi dalam modular port ya, kalau kita cek ke sini ke alatnya, klik kanan. Nah, ini dia. Semuanya adalah portnya. Ya, port 0, port 1, port 2, port 3. Ya, itu satu modul. Dari sini port 0, port 1, port 2. Jadi semuanya satu modul. Nah, itu kita buat, konfigurasikan. Ya. Ini kita urutkan saja port 1 sampai port 16 ya. Ya, tapi namanya di sini adalah, jangan lupa diingat, adalah port Gigabyte 00 dan sebagainya. Nah, kita akan coba untuk membuat, pertama adalah kita harus membuat VLAN dulu. Ya, pertama sudah enable tadi, enable. Ya, kalau cirinya apa? Sudah ada tanda crash di sini. Kemudian setelah itu kita membuat VLAN dengan cara tinggal tuliskan aja konfigur terminal. Untuk melakukan konfigurasi harus melakukan ketik konfigur terminal. Konfigur terminal seperti ini. Kemudian ada di dalam menu namanya config. Inilah kita membuat VLAN. Jadi kita tuliskan di sini. Ya, tinggal kita tuliskan di sini VLAN 2 ya. VLAN 2. Ini enggak ada, tulis aja V pakai tab, nyari sendiri. Kemudian kita tambahkan 2. Sekarang kita di dalam VLAN 2. Ya, kita kasih nama name ya, misalnya VLAN 2 berdasarkan tadi adalah stop misalnya. Kemudian setelah selesai kita bisa keluar, ya, exit. Sampai menu ke belakang, mundur 1. Kita bikin lagi VLAN 3. Name adalah lab. Ya, exit. Ya. Kemudian VLAN 4. Kenapa mulai dari VLAN 3? Ya karena tadi VLAN 1 sudah ada namanya default. Nanti kita lihat. Ya, VLAN 4 ya sekarang. Name adalah tamu atau guest ya misalnya. Kemudian exit VLAN 5 adalah server name-nya. Name-nya server. Nah, sekarang kita cek VLAN-nya. Nah, untuk mengecek VLAN kita harus mundur sampai akhir, kemudian tuliskan show VLAN. Ya, kita lihat sini. Exit. Kalau enggak bisa N. Oke. Untuk paling belakang N ya. Kemudian show VLAN. Jadi posisi harus ada di belakang sekali. Kita lihat di sini. Kita sudah punya VLAN berapa? VLAN 1 namanya apa tadi? Default. Kan sudah saya ceritakan tadi bahwa VLAN 1 itu waktu kita beli semuanya adalah VLAN 1. ID-nya dan namanya default. Nah, portnya semuanya masih portnya VLAN 1 semua. Jadi semuanya ini masih anggota VLAN 1 semua. Kemudian kita bikin VLAN 2 yaitu namanya lab. VLAN ID 2 namanya lab. VLAN ID 3 namanya VLAN ID 2 namanya staff, VLAN ID 3 namanya lab. VLAN ID 4 namanya guest, VLAN ID 5 namanya server. Batasan terakhir sampai dengan VLAN 100.005. Ya. Tapi portnya belum ada di sini. Ya, baru sekarang kita daftarkan portnya. Ya. Baru kita daftarkan portnya. Menambahkan port pada VLAN. Ya. Cermati interface yang contoh. Port 1, switch 1 adalah Gigabyte 00. Port 2, nah seperti ini ya, tadi saya sudah bilang. Menambahkan port dalam VLAN. Masuk lagi ke tadi konfigur terminal. Ya. Konfigur terminal. Saya akan tunjukkan satu saja.
Kemudian menambahkan port 1 dulu dengan port 2 ya. Port 1 menjadi VLAN 2. Ya, ini perintahnya. Jadi kita masuk dulu ke port 1, interface gigabit berapa? Portnya 0 strip 0. Ya. Itu untuk port nomor 1 ya, 0.0. Ya. Gigabit 0.0. Ya. Kemudian di sini kalau sudah masuk switch port mode akses, jangan lupa pakai tab switch port M mode A pakai tab akses. Ya. Switch port mode akses. Ya. Ya. Mohon maaf ini langsung bisa ya. Switch port VLAN mode akses. Oke. Kemudian switch port mode akses. Kemudian yang kedua adalah switch port akses VLAN. Switch port akses. Tadi modenya diubah dulu ya ke mode akses. Kemudian kita masuk aksesnya adalah akses untuk VLAN 2. Kemudian exit. Turun 1. Kita masuk ke nomor 2 juga. Port yang kedua. Interface gigabit. Sekarang kosong garis miring 1. Berarti port nomor 2. Ya. Kemudian di sini kita tulis switch port mode akses dulu. Kemudian switch port akses VLAN 2. Sekarang kita cek N. Kita tulis di sini ceknya tapi switch. Oke. Show VLAN. Kita lihat di sini. Nah, sekarang sini sudah berkurang. Ya, dipindahkan ke dalam sini lihat. Ya. Sekarang VLAN ID 2 dengan nama stub portnya sudah ada, yaitu port nomor 1 dan port nomor 2. Nah, itu Bapak lakukan semuanya, kerjakan. Ya, kerjakan. Sampai di akhir, bagaimana mengujinya. Ya, oke. Sekarang kita lakukan pengujian nanti. Setelah Bapak-Bapak dan Ibu tambahkan semua port, lakukan pengujian. Bagaimana cara mengujinya? Dengan menggunakan PC. Ya. Di sini Bapak Ibu akan temukan namanya virtual PC CS, VPCS ya. Bisa ke sini. Ya. Ini pilihnya adalah boleh Gen SPM saja seperti ini. Ya. Ambil satu lagi PC 2. Pilih Gen SPM. Nah, ini bisa simulasi, artinya kita kasih IP di sini. Ya, saya klik di sini, kemudian start. Ini juga di klik start. Oh, maaf. Start. Tadi dulu Pak. Nah. Mungkin dari sini ya. Start dulu. Nah, sekarang sudah jalan. PC 1, PC 2, PC 3. Saya akan tarik kabel di sini. Masuk ke port 1. Ya. Yang ini tarik kabel masuk port 2. Seperti itu. Ya. Sekarang saya akan ke dalam konsol untuk memberikan alamat IP. Ya, ini saya belum masuk konsol. Untuk mengujinya seperti itu. Nah, kita kasih IP untuk PC 1. Perintahnya gampang, IP 192.168 misalnya ya, 10.1. Ya. Oh, maaf. Oke, saya cek dengan show IP. Nah, ya, sekarang PC saya adalah 10.1 untuk PC 1. PC 2 IP 192.168.10.2. Nah, sekarang saya cek show IP. Nah, sekarang kita ping 192.168.10.2. Bisa nyambung? Berarti satu VLAN. Jadi kalau kita ping dengan IP networknya sama, satu VLAN bisa ping, bisa replay. Sekarang kita pindah kabelnya ke port selanjutnya, port nomor 3. Kita coba ping.
Nah, time out. Kalau pengujiannya tidak nyambung itu yang benar. Tapi kalau masih replay berarti nggak benar. Jadi pengujian itu tidak selalu harus nyambung. Kalau di pengujian itu di ping malah nggak nyambung, kalau dalam kasus ini malah benar. Kenapa? Karena beda jaringan atau beda VLAN, beda switch ya. Kita tahu bahwa port 1 dengan port 2 adalah VLAN 2 dan port nomor 3 adalah VLAN 1. Kan tadi bisa dilihat di sini. Port 2 stop adalah VLAN 1 port 1 dan port 2. Sedangkan untuk port 3 yang ini adalah VLAN 1, maka tidak sambung. Nah, itu hanya sebagian kecil, artinya belum selesai. Nah, Bapak Ibu silakan menyelesaikan perintah tersebut. Ini ya, karena itu saya contohkan hanya 2 saja. Nah, saya harap praktek ini bisa Bapak rekam dalam sebuah video pembelajaran dan hasilnya itu Bapak Ibu adalah mengisi bagian ini, bagian laporan uji coba VLAN ya. Ini uji cobanya pakai Windows 7 tapi nanti saja ya. Kita menggunakan VPCS saja dua-duanya ya. Jadi kalau mau yang real Bapak Ibu bisa menggunakan Windows 7 juga. Tapi itu nanti terlalu panjang, nanti aja ke depan baru kita menggunakan Windows 7. Nah, untuk yang ini Nanti berat. kedua-duanya ya nanti berat. Nanti untuk kedua-duanya gunakan VPCS saja. Mohon maaf, yang ini saya coret ya. Halo, masih bisa connect itu kan? Dua-duanya menggunakan VPCS seperti ini. Ya, jangan menggunakan Windows 7. Tadinya saya berharap bisa menggunakan seperti ini, Windows 7 masuk ke sini, ya, masuk ke port. Nah, kemudian dijalankan start. Kemudian konsol. Nah, seperti ini tadinya. Booting dari hard disk. Tapi nantinya terlalu berat, mungkin kita menggunakan VPCS saja dua-duanya. Ya, untuk pengujian. Nah, itu untuk laporannya di sini di bagian bawah. Nah, ini aja uji coba terang, artinya Bapak buat 2 switch ya. Kalau sudah selesai tadi ini di copy, duplikat, dimatikan dulu, stop semuanya, kemudian duplikat. Duplikat mana ya? Oh, nih duplikat. Nanti ada 2. Nah, jangan lupa 1 buah port mereknya adalah terang. Nanti hubungkan 1 kabel saja. Ya, di sana juga ada VPCS. Copy, ini semua sudah ada. Nah, nanti ini laporannya cukup mengisi ini. Pada konsol menampilkan buat ya print screen hasilnya potong secukupnya ini. Tapi ini adalah laporan minimal. Jadi minimal laporannya seperti ini. Tapi saya sih pinginnya Bapak juga bikin video pembelajarannya dari sini. Artinya di sini Bapak record menggunakan merecordnya. Bapak Ibu bisa mendownload di sini ada aplikasi namanya ada text with Camtasia. Ini digunakan untuk record screen ya. Bapak bisa bikin video pembelajaran. Kemudian tuliskan di laporan tersebut, di laporan tadi linknya yang ada, terus diupload di YouTube. Tuliskan di sini linknya. Itu maksimal kalau Bapak mau lebih laporan bisa. Nah, tambahkan di sini link video pembelajarannya. Kenapa seperti itu? Karena kemarin itu kalau nggak salah di PSMK itu sudah banyak ada lomba membuat video pembelajaran, kemudian disarankan juga karena dalam situasi seperti ini harus banyak membuat video tutorial. Nah, jadi juga Bapak kalau mau lihat tentang video yang lain, saya punya channel YouTube juga, jadi bisa ada di sana ya. Jadi kalau kita kembali ke sini ya, pasti ada videonya ya. Ya pasti di kegiatan 3 ini ada H5P ya. Ada ini, ada videonya kan. Itu kan H5P. Nah, ini dia. Ya, ini pasti ada videonya kan. Nah, itu linknya langsung ke YouTube. Bapak bisa buka YouTube-nya. Nah, di situ juga bisa ada channel. Nah, di situ Bapak temukan banyak video. Misalnya ada kasus kesulitan. Nah, di sini ada channel. Nah, itu channel banyak ya. Bapak bisa juga routing jaringan autonomous system BGP. Ya, jadi kalau kita menggunakan dan sebagainya.
Nah, itu mungkin ada juga nanti kita tambahkan bagaimana untuk LKS, memasang jaringan nirkabel dan sebagainya bisa ditemukan di sini juga. Nah, itu mungkin saran saya seperti itu. Artinya apa? Bapak juga bisa membuat juga beberapa video pembelajaran sambil latihan yang kita lakukan di sini juga membuat video pembelajaran. Siapa tahu berguna untuk para siswa di sekolah. Mungkin itu saja Pak Gabe dari yang bisa saya sampaikan untuk materi ini. Baik Pak, di aja ditutup aja dulu Pak. Jadi teman-teman tadi sudah jelas ya. Jadi mohon teman-teman dilanjutkan, tadi udah diberikan contoh filenya. Terus kemudian dari menginsertkan switch-nya tadi dipilih. Modulnya di mana ya? Di download juga itu tadi. Kemudian bagaimana cara membuat filenya, saya kira cukup jelas di job sheet-nya juga. Nah, teman-teman silakan bekerja membuat filenya itu dan menduplikat sehingga nanti pengujiannya tadi nggak usah pakai sistem operasi Windows dulu, tetapi dengan yang ada saja, aplikasi yang ada di situ ya. Jadi teman-teman, saya kira sudah cukup bekalnya. Nanti dilanjutkan dengan diskusi kita di diskusi kita di LMS ya, sama teman dan sama-sama kita juga bisa. Dan saya harap nanti pertemuan kita yang berikutnya di hari Kamis nanti ada beberapa orang juga ya kira-kira yang bisa ini ya. Kita pilih nanti beberapa orang yang kira-kira bisa menunjukkan hasil pekerjaannya. Bagaimana itu sangat penting karena nanti supaya bisa kita klarifikasi tuntas ya, apakah masih ada kendala-kendala nanti jadi bisa pemecahan atau menjadi tambahan untuk melanjutkan pekerjaan kita masing-masing supaya serentak kita tidak ada ketinggalan secara teknis lagi. Oke, saya kira cukup sekian dulu Bapak Ibu ya. Nanti hari Kamis sampai ketemu lagi di hari Kamis. Masih ada Pak Ajun, kalau masih ada Pak Agung saya serahkan diskusi kita ini ke Pak Ajun supaya ditutup. Ada Pak Ajun atau Pak Hedar? Oh, tidak ada lagi. Oke, kalau tidak ada lagi teman-teman sampai di sini. Sampai ketemu lagi di hari Kamis ya. Oke, selamat siang, selamat istirahat, selamat Selamat bekerja. siang, Pak. Salam sehat. Terima kasih, Pak Tuani. Iya, terima kasih. Sedikit tambahan Pak, nanti bisa WA saya aja kalau ada masalah ya. Saya terima kalau ada problem. Ya. Mungkin itu saja. Baik. Terima kasih Pak Jun. Ya, ya.